Zaman Yesus 3 cara menerima tamu. Pertama, kalau tamu itu dihormati, dicium. Kalau lebih dihormati lagi, tangannya yang dicium. Yang kedua, jalan di Israel abad pertama berdebu. Dan tidak ada sepatu, yang ada seperti sandal jepit. Sebab itu jalanan membuat kaki pasti kotor. Begitu tamu datang, disodorkan air. Kalau tamu itu sangat dihormati, tuan rumahnya yang langsung mencuci kaki tamunya. Kalau dihormati, disuruh pembantunya yang membasuh kaki tamunya. Kalau biasa-biasa, disodorkan air supaya dia mencuci kakinya sendiri. Yesus waktu itu sangat terkenal, saudara, sudah membuat mujizat. Yang menarik ketika dia datang, diremehkan, tidak dihargai. Yang menarik ada wanita berdosa datang. Wanita ini gampangannya WTS, terkenal dengan susilanya yang tidak baik. Tapi jangan pernah lupa, orang Farisi ini juga melakukan dosa yang sama. Kalau siang ini saya berkhotbah sambil merokok, sambil minum minuman keras, saya yakin pendeta dan majelis saudara tidak mungkin mengundang saya lagi. Saya masuk daftar hitam. Tapi kalau saya siang ini berkhotbah sambil meremehkan saudara, oh orang ini tidak ngerti Alkitab, orang ini bodoh, saya yakin tidak ada orang yang tahu. Kita ini punya konsep yang salah, menganggap kalau dosa seks lebih berat daripada dosa kesombongan. Dosa pembunuhan lebih berat daripada dosa dusta. Ingat ibu bapak, dari satu sisi ada tingkatan-tingkatan dosa. Tapi sisi yang lain, dosa satu sudah membuat Tuhan menghukum. Contohnya, istri Lot. Istri Lot itu tidak berzina. Istri Lot itu tidak membunuh. Istri Lot hanya menoleh ke belakang. Tapi masalahnya, dia melanggar perintah Tuhan. Yang menarik ibu bapak, dosa Simon adalah dosa kesombongan, tersembunyi. Tapi di mata Allah, sama bobroknya dengan dosa wanita tunasusila ini. Yang menarik, wanita tunasusila ini setelah tahu Yesus, dosanya diampuni, dia menyatakan kasih secara terbuka. Minyak yang harum, air mata, ciuman pada kaki, menunjukkan kepercayaannya kepada Yesus. Ibu bapak, kita tidak diselamatkan karena iman dan perbuatan baik, tapi kita diselamatkan oleh iman yang terbukti dalam perbuatan. Iman yang terbukti dalam perbuatan. Yesus ketika mengatakan dosamu diampuni, menunjukkan Yesus sebagai Allah, menunjukkan dia memang Allah. Pengampunannya bukan sesuatu yang kosong, pengampunannya seharga, nyawanya di atas kayu salib untuk perempuan wanita tunasusila ini. Bagaimana perempuan itu diselamatkan? Dengan mengakui dosanya, dengan bertobat dan beriman kepada Yesus. Ibu bapak, saya diberi tema yang menarik, yaitu seperti wanita ini memberikan yang terbaik. Yang terbaik apa? Minyak wangi. Yang terbaik apa? Air mata. Yang terbaik adalah apa? Ciuman pada kaki Yesus. Kembali ke pertanyaan, siapa yang paling saudara cintai?
Apakah saudara mencintai Yesus? Cinta itu bisa diwujudkan dengan gairah. Seorang pendeta berkata, saya ini kecanduan kopi. Kalau lihat kopi, kedai kopi merek tertentu, saya seperti tersedot untuk pergi ke kedai itu, untuk minum kopi. Saudara punya kecanduan apa? Gairah apa? Obsesi apa? Tergila-gila apa? Kalau saudara tidak tergila-gila dengan Yesus, saudara ya tidak bisa toh memberi terbaik untuk Yesus. Masalahnya itu di batin. Tidak seperti Simon atau Simon ini. Kelihatannya mengundang Yesus masuk di rumahnya, tapi sebetulnya tidak menghargai dia. Seperti kata Alkitab, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripada aku. Saya pernah memimpin suatu Natal di satu hotel. Yang hadir waktu itu tidak banyak, sekitar 100 orang. Habis ibadah, kami akan makan malam bersama. Saya ingat ada seorang worship leader menyanyi dengan semangat, menyanyi dengan baik. Begitu selesai memimpin nyanyian, saya naik mimbar, dia langsung di depan mata saya, langsung main HP. Saudara, saya tidak anti HP loh ya. Saya punya Facebook, saya punya WA. Tapi bagi saya heran, bagaimana mungkin orang bisa menyanyi dengan baik, begitu turun, sudah main HP, lupa dengan Yesus. Itu seperti seorang yang mencium istrinya, berkata, istriku, engkau sangat cantik, engkau betul-betul belahan jiwaku. Tapi di batinnya dia berpikir, waduh, istri tetanggaku itu lebih cantik ya, lebih seksi. Bagaimana kira-kira perasaan istrinya kalau tahu? Berapa banyak orang Kristen kelihatannya ke gereja, kelihatannya memberi persembahan, kelihatannya memberikan yang terbaik, tapi sebetulnya itu adalah sisa-sisa, itu adalah remah-remah, dan hatinya sebetulnya tidak terpaut dengan Yesus. Pertanyaan lagi, bagaimana kita bisa bergairah dengan Yesus? Kalau saudara tidak bergairah, tidak bisa memberi yang terbaik. Bisa memberi terbaik, tapi tujuannya salah. Kalau tidak bergairah, harus gairah dulu. Saudara, salah satu masalah dengan hati kita, yaitu kita sering kecewa dengan Tuhan. Kita punya konsep yang salah terhadap Tuhan dan tidak kenal Tuhan. Seorang membuka toko, berdoa jungkir balik, tokonya sepi. Seorang buka toko, sama-sama Kristen, berdoa, tapi ramenya bukan main. Ratusan orang antri untuk membeli barangnya. Kita bisa tanya, di mana kebaikan Tuhan? Di mana keadilan Tuhan? Saya baru ini menerima postingan seorang pendeta yang berdoa untuk membeli pesawat pribadi yang lebih besar lagi. Bayangkan, di negara itu pendeta itu kalau pelayanan bukan bawa mobil pribadi, tapi bawa pesawat pribadi. Berarti sangat kaya. Tapi di negara tertentu ada pendeta yang tidak bisa makan. Bagaimanakah cara kita menanggapi Tuhan seperti begitu? Kalau saudara punya anak, bersyukur. Saya yakin anak itu saudara perlakukan dengan baik.
Ada satu kisah nyata, seorang ahli Alkitab bernama Don Carson menceritakan, ada satu anak yang memang sengaja ditaruh dari satu rumah ke rumah untuk mendapat kasih sayang. Anak ini pada rumah ke-11, tengah malam tidak bisa nangis lagi, saudara. Nangisnya tertahan. Karena apa? Karena dia di 10 rumah sebelumnya diperlakukan tidak baik. Ketika menangis, tidak dibelai, tidak dipeluk, tapi dibiarkan sampai menangis panjang. Akhirnya dia lelah dan takut, tidak berani nangis lagi. Saudara, ini seorang ahli Alkitab berkata, omongannya menarik. Dia tidak berkata nanti Yesus akan merubah dia, tapi dia katakan anak ini nanti kalau dewasa akan jadi orang yang sulit merasakan kasih sayang orang lain. Saudara ingat, ini bukan pendeta secara manusia ceketer loh ya. Ini pendeta papan atas betul, yang memahami Alkitab ciamik betul. Pelajaran apa? Pelajaran kadangkala yang namanya orang tua ini bisa membentuk anak menjadi baik. Tapi kadangkala ada orang tua yang membentuk anak menjadi kacau meskipun dia tidak sengaja. Pertanyaannya, mengapa Tuhan menaruh satu anak di keluarga yang bahagia, satu anak di keluarga yang kacau? Di mana letak kebaikan Tuhan? Kadangkala kita juga bisa bertanya, apakah betul itu Tuhan baik? Apakah betul Tuhan itu adil? Kalau Tuhan baik, kalau Tuhan adil, mengapa saya belum menikah? Mengapa anak saya cacat? Mengapa saya tidak memiliki anak? Kalau kita melihat kehidupan, kita harus katakan, kadangkala kita bingung dengan yang namanya kedaulatan dan kebaikan Allah. Tetapi saudara, saya punya usul, dan usul itu pasti dari Alkitab dan betul. Kalau saudara melihat kebaikan Allah, jangan melihat apa yang terjadi di dunia. Itu tidak fair dan itu tidak adil. Kalau saudara disuruh milih BMW terbaru atau Kijang terbaru, BMW terbaru. Kalau saudara disuruh milih BMW terbaru dengan satu butir kelereng, pilih mana? Tidak usah diajari. Satu butir kelereng tidak ada artinya. Satu BMW sangat berharga. Demikian pula ayat yang saya titipkan untuk saudara, yaitu apa gunanya seorang beroleh seluruh dunia tapi jiwanya mati? Apa gunanya saudara punya Tokyo, punya Melbourne, punya London, punya Pulau Bali, saudara miliki semua, dan saudara mati? Ingat ibu bapak, satu serangan jantung, satu kecelakaan, satu gempa bumi, satu peristiwa bisa membuat saudara meninggal. Sebab itu kenapa kita memberi yang terbaik? Karena Yesus sudah memberikan yang terbaik. Yesus tidak menjanjikan kesehatan, tidak menjanjikan kekayaan, tidak menjanjikan anak cucu, tidak menjanjikan masa depan yang baik. Tapi Yesus menjanjikan apa saudara? Kekekalan. Saudara boleh googling yang namanya Adoniram Judson, misionaris Amerika yang pergi ke Burma. Ceritanya menarik.
Misionaris ini disiksa, saudara. Saya lupa, pokoknya diberi kayu sampai darahnya itu menetes. Dikerubuti dengan nyamuk. Yang menarik, istrinya tiap malam datang ke penjara. Istrinya berkata, tolong Pak, sipir penjara, suamiku diperlakukan lebih baik. Suaminya diberi makan. Suaminya di tengah penderitaan ini dapat bertahan, saudara. Berbulan-bulan dapat bertahan. Yang menarik, ketika suaminya dilepaskan dari penjara, istrinya meninggal karena kelelahan. Habis istrinya meninggal, beberapa bulan kemudian anaknya meninggal lagi. Wah, pendeta ini stres, saudara. Dia dipusara istrinya dan dipusara anaknya. Hampir setiap malam dia tidak meninggalkan pusara itu. Hujan pun dia tetap di pusara itu. Seakan-akan dia biasa berkata, Tuhan, dari Amerika saya pergi ke Burma. Di Burma saya diseksa. Saya punya istri yang baik, istriku sekarang meninggal. Bukan istri saja meninggal, tapi anak perempuannya meninggal. Apalagi yang layak dihidupi di dunia ini. Saudara, hidup ini kadangkala tidak adil. Tapi Yesus berkata, apa gunanya seorang beroleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya. Inilah alasan pertama karena kita bisa memberi terbaik kepada Yesus. Karena hati kita bergairah terhadap Yesus. Dan gairah itu karena apa? Dia sudah memberikan kita terbaik. Dia tidak memberikan sebutir kelereng, tapi satu mobil BMW. Dan bukan satu mobil BMW, tapi kekekalan di surga. Yang kedua, kenapa kita bisa memberi terbaik? Karena hati kita gairah sama Yesus. Kenapa kita punya gairah? Karena kita kenal Dia. Ibu bapak, tidak kenal maka tak sayang. Saya kadang-kala heran yang namanya manusia. Mereka memuja pesepak bola terkenal. Mereka memuja penyanyi terkenal. Saudara, ada satu nyanyian yang saya klik di Google itu, yang dengarkan sudah 8M, saudara. Yang paling top 10M. Bayangkan, itu luar biasa. 10M loh orang yang sudah mengklik YouTube-nya. Tapi saya mau tanya, berapa orang yang tertarik dengan Yesus? Orang di gereja suruh baca Alkitab ngantuk, betul? Suruh berdoa, yaitu tugasnya Pak Emil. Kalau saya sih 5 menit doa sudah kehabisan kata-kata. Omong apa lagi? Saudara, sorry ya, itu kebutuhan tingkat tinggi itu. Saudara tidak kenal Dia, makanya tidak sayang. Sebab itu saya punya usul sederhana yang selanjutnya, yaitu apa? Beli buku teologia yang populer tapi ditulis oleh penulisnya yang bagus. J.I. Packer, L.C. Sproul. Baca sehari 2 halaman saja. Supaya saudara punya konsep yang betul terhadap Tuhan. Ambil contoh aja. Sekarang penduduk dunia 8M. Andai kata orang Kristen itu sepertiga, berarti orang Kristen itu ya 3M, 2M,7 lah. Yang sungguh-sungguh anggapan 200 juta pada hari Minggu ini. 200 juta orang berdoa sekaligus dalam bahasa Mandarin, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jepang, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Spanyol, sekaligus berdoa. Apakah Tuhan ngomong gini, sorry ya, doa bu, sekaligus gitu loh, bingung saya. Ayo doa antri satu persatu.
Setiap orang berdoa 5 menit. Sampai doa terakhir selesai, semua orang mungkin sudah meninggal gitu. Tapi ada 200 juta orang berdoa. Semua bahasa. Semua serentak. Dan Tuhan ngomong, oh gitu ya. Tak tolong. Tuhan tidak omong gini, oh sorry ya. Tak pikirno dulu jawabannya. Tidak. Di sini kita melihat kemahatauan Tuhan. Kalau saudara punya Tuhan seperti begitu, saya mau tanya, bagaimana mungkin kita tidak bergairah terhadap Dia? Bagaimana mungkin kita tidak memberikan yang terbaik untuk Dia? Saudara ke pesta, kalau itu famili saudara, kalau itu teman saudara, kalau saudara hormati, saudara berikan terbaik. Saya mau tanya, adakah yang lebih patut dihormati di alam semesta ini selain Tuhan? Maha tahu, maha hadir, maha kuasa, dan yang memegang nyawa saudara. Sebab itu belajarlah teologi secara lengkap. Dan yang ketiga, saudara tidak akan bisa memberi terbaik kepada Tuhan kalau tidak kenal Dia. Saudara tidak mungkin kenal bergairah dengan Dia kalau tidak kenal dengan Dia. Nomor 1 saya jelaskan, karena Dia memberikan hidup kekal untuk saudara. Yang kedua, saudara ada buku-buku rohani yang kita bisa pelajari secara bertahap. Dan yang ketiga, mengalami jawaban doa. Alkitab berkata, kamu tidak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ibu bapak, saya punya usul. Saudara perlu menyendiri dengan Tuhan, berdoa secara teratur. Tapi saya juga punya usul, berdoalah kepada Tuhan secara informal. Seorang ahli doa bernama Josh Muller. Josh Muller ini menurut catatan hariannya, doanya yang dijawab Tuhan 50.000 jawaban. 50.000 jawaban. Cukup banyak yang seketika doanya dijawab. Suatu saat dia dari Inggris pergi ke Amerika, naik kapal besar. Waktu itu belum ada pesawat. Cuaca buruk, lalu dia ajak nakodanya berdoa. Pak nakoda, mari kita berdoa. Dia berlutut di atas geladak kapal dan dia berdoa. Selesai berdoa, nakodanya ini mau berdoa. Apa kata Josh Muller? Sudah, kamu tidak usah berdoa. Pertama, setelah aku berlutut berdoa, aku yakin doaku sudah dijawab oleh Tuhan. Yang kedua, aku merasa kamu tidak percaya kuasa Tuhan dalam doa. Saudara, apakah Allah pilih kasih? Kalau Josh Muller doanya manjur, kalau kita doanya tidak efektif, saya yakin bukan itu persoalannya. Masalahnya saudara tidak tekun berdoa. Saya biasanya bangun pagi jam 5-an, saya makan pagi. Habis makan pagi saya olahraga sedikit, 10 menit. Saya kelilingi ruang makan saya. Selama 10 menit itu saya sambil berdoa. Sambil bersuara kecil saya berdoa selama 10 menit. Habis itu saya lanjutkan lagi di ruang belajar saya. Kadangkala saya keluar rumah berolahraga 20-25 menit. Saya juga gunakan sambil berolahraga, berjalan, buka mata, saya berdoa kepada Tuhan. Ibu bapak,
Doa itu tidak harus formal, tutup mata, tangan dilipat, duduk, suasana remang-remang, tidak. Yesus berkata apa? Kenapa kamu tidak sukacita? Karena kamu tidak menerima jawaban doa. Kalau kamu tidak menerima jawaban doa, bagaimana kamu bisa merasakan kebaikan Allah? Kalau kamu tidak merasakan kebaikan Allah, bagaimana mungkin kamu mau bergairah dan bisa memberi terbaik kepada Tuhan? Ibu Bapak, saya usulkan, aktifkan kegiatan doa. Jerry Bridges mengajarkan tentang 2 cara berdoa. Satu secara teratur, satu secara microwave. Teratur itu mungkin di kamar, teratur itu mungkin menyepi, tapi yang microwave artinya apa? Sewaktu-waktu, nggak usah resmi. Waktu nyetir boleh, waktu olahraga boleh, waktu jalan kaki di ruang tamu juga boleh. Intinya praktekkan kehidupan doa. Ketika doa saudara banyak dijawab, saudara akan makin tergairah dengan Tuhan. Ketika saudara makin tergairah dengan Tuhan, maka saudara makin bisa memberikan terbaik untuk Tuhan. Saudara, ada 3 cara bagaimana kita bergairah untuk Tuhan. Yang pertama yaitu jangan lupa Tuhan sudah memberikan terbaik. Yang kedua, pelajarilah ilmu tentang Tuhan yang kualitasnya terbaik dari hamba-hamba Tuhan papan atas. Tidak usah dibaca sekaligus, 1-2 halaman aja per hari. Dan yang ketiga, praktekkan doa. Kalau doa saudara banyak dijawab, otomatis saudara melihat Tuhan itu real. Tuhan itu hidup dalam hidup kita. Kalau saudara melihat Tuhan itu hidup dalam hidup kita, saudara makin tergairah terhadap Tuhan. Dan yang lebih penting lagi, setelah itu bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Dia. Saudara, kasih kepada Tuhan tidak bisa dipaksakan. Paulus mengajarkan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama orang kudus dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus, dan mengenal kasih itu meskipun melampaui seluruh pengetahuan. Doakan itu setiap hari, seminggu 3 kali, seminggu mungkin sekali juga tidak apa-apa. Berdoalah supaya dapat memahami kasih Allah. Yang kedua, kasih kepada Allah itu proses. Seorang bayi tidak mungkin langsung menjadi sarjana ekonomi. Seorang bayi tidak mungkin langsung menjadi seorang jenderal. Seorang bayi harus melalui tahap sebagai anak, sebagai remaja, sebagai muda-mudi, sebagai orang dewasa. Barulah dia bisa menjadi seorang sarjana ekonomi. Demikian pula yang namanya gairah kepada Allah, tidak bisa 1 tahun. Mungkin butuh 2 tahun, mungkin butuh 3 tahun. Tapi bukan mungkin, harus dimulai dari sekarang. Dengan jalan apa? Mengingat Allah memberikan yang terbaik, yaitu hidup kekal. Bukan janji pernikahan, bukan janji anak cucu, tapi janji hidup yang kekal. Itulah yang terbaik. Dan yang kedua, sudah banyak buku-buku rohani yang bermutu tinggi, yang mengajarkan tentang Allah yang maha tahu, maha hadir, dan maha kuasa. Mari kita pelajari dengan baik-baik. Dan yang ketiga, alamilah jawaban-jawaban doa. Tak kenal maka tak sayang.
Semakin banyak doa saudara dijawab Tuhan, semakin saudara mengalami kasih Allah, semakin gampang saudara bergairah kepada Dia dan memberikan yang terbaik. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di surga, berkati semua jemaat di sini, semua majelis, semua hamba Tuhan, agar mereka punya pengenalan yang benar terhadap Yesus, bergairah terhadap Yesus, dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Waktu dan tempat saya kembalikan.